Halo semuanya, selamat datang di episode keempat Padmanaba Bercerita sekaligus episode terakhir. Mengulik lebih dalam kisah Padmanaba bersama saya Muhammad Dani Syarkan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dan bercerita lebih banyak di kilas balik PPHP tahun ini bersama 4 narasumber yang pastinya keren-keren nih. Nah, kira-kira gimana kisahnya, dan kita sudah bersama dengan Atta dan Sam dan juga Osa dan juga Nindi. Nah, gimana nih? Halo, selamat siang. Apa kabarnya? Ya, siang Arkan. Alhamdulillah baik. Puji Tuhan lah baik. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah baik. alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, kalian di event PPHP ini menjadi apa sih? Kalau misalnya kita berempat, alhamdulillah buat tahun ini kita diamanahi menjadi konseptor. Dan di konseptor sendiri tuh juga dibagi jadi beberapa steering gitu. Iya, Kayak kalau Samuel apa Sam? Aku sendiri sebagai steering dari PKK atau Perkamkes dan juga konsum. Ya, kalau aku steering buat pengurus harian. Kalau misalnya aku sendiri, kebetulan tahun ini diamanahin buat pegang divisi acara dan juga dekorasi. Ya, kalau aku kebetulan tahun ini diberi amanah untuk jadi steering divisi multimedia dokumentasi dan sponsor dan usaha dan dana. Oke. Nah, lanjut aja nih langsung ke pertanyaannya. Nah, di PPHP kali ini kan pasti kayak susah banget nih. Di masa pandemi kalian harus nyiapin semua ini itu, terhalang masker tentunya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang spesial dari PP tahun ini dengan adanya masa pandemi ini? Kira-kira apa nih yang paling spesial? Yang pertama kan spesialnya karena tahun ini kita bisa berjalan secara online ya, Arkan ya. Dan tentunya dari tema PPHP-nya sendiri aja itu udah spesial gitu dengan perubahan. Kita kan mengangkat tema tuh 3B, berubah, berintegrasi, bersemi. Nah, dari situ tuh kita juga masukin mention 79 gitu di PPHP. Nah, di 79 tuh maksudnya gimana, Sam? Jadi kan kita mempunyai kita dapat angka 79 ya. Iya, Jadi tahun 79 ini kita berusaha lah memasukkan unsur 79 ini ke dalam tema kita ini. Ya, jadi di 79 ini ada 7 bentuk kegiatan dalam 9 hari pelaksanaan. Jadi bakal banyak macam-macam kegiatan dalam 9 hari itu gitu, Arkan. Nah, oke. Dan itu dapat ide tuh yang kalian bisa sampai kepikiran seperti itu tuh dari mana sih, bisa dibilang? Kayak hal-hal yang 7 rangkaian acara dalam 9 hari peringatan, terus hal-hal yang lainnya lagi, itu dapat idenya dari mana? Dan mungkin bisa diceritain apa aja sih 7 rangkaian itu kayak gitu. Jujur sih awal-awal kita agak bingung sendiri mau Iya, buat ide kita sendiri apa itu, tema kita juga apa tuh bingung. Ya, tapi kemudian karena kita kan juga dapat banyak saran, dapat banyak masukan, pendapat dari teman-teman, terus dari guru juga, dan akhirnya kita bisa dapat angka 79 itu dalam 7 bentuk kegiatan dalam 9 hari pelaksanaan. Dan 7 bentuk kegiatannya itu juga macam-macam gitu kan. Jadi kayak ada PFH, terus ada Padmanaba Bercerita sendiri kayak gini, dan FYI aja kayak Padmanaba Bercerita itu salah satu inovasi baru gitu di PPHP kali ini. Dan baru ada tahun ini ya berarti. Benar. Dan juga Padmanaba Bercerita ini tuh memanfaatkan podcast yang sudah tersediakan ya. Iya, Dan difasilitasi sekolah. Oke. Iya. Wah, keren banget sih ini. Dan terus ada nggak sih menurut kalian hal-hal dari rangkaian yang kalian sebutin tadi itu yang paling berkesan menurut kalian dari ide-ide yang kalian udah dapetin? Kalau Samuel apa Sam kira-kira yang paling berkesan? Kalau menurut aku sendiri nih paling berkesan ya Padmanaba Bercerita ini sih. Oh iya. Kenapa ya? Soalnya Padmanaba Bercerita ini ya salah satunya yang terbaru lah, dan juga pertama kali kan ada di rangkaian PPHP 79. Dan juga Padmanaba Bercerita ini tuh melibatkan nggak cuman konseptor sendiri, episode-episode sebelumnya juga melibatkan kayak Satpam, CS. Ya, kita mau beri wadah buat mereka speak up dan bercerita apa pengalaman mereka selama setahun atau pertama kali mereka ada di Padmanaba ini. Dan uniknya lagi di Padmanaba Bercerita tuh kita kan kolaborasi sama ekskul progresif tuh. Nah, di sini tuh kita jadi kayak bisa melibatkan teman-teman buat di PPHP. Jadi kayak seluruh aspek di Padmanaba tuh juga bisa bergabung dalam acara PPHP kali ini gitu. Oke. Nah, terus ini kan di masa pandemi ini teman-teman pada jarang nih ketemu sama teman-teman yang lain gitu kan. Benar-benar.
Gimana sih cara atau strategi teman-teman untuk narik antusiasme warga sekolah tahun ini? Bisa diceritain mungkin? Yang pertama sih kita bakal kayak bikin awalnya sih kita pengen konsep itu semenarik mungkin ya. Bakal kita kayak konsep kita harus lebih menarik nih, kita harus nyusun konsep yang benar-benar mateng. Dan di sisi lain karena di sini kan kita pengen kayak semua aspek bisa terlibat. Jadi kayak banyak banget kegiatan yang emang kita collab, salah satunya dengan Padmanaba Bercerita ini collab. Terus ada bakti sosial yang juga collab sama teman-teman dari Dharma Bakti gitu. Dan ada satu kegiatan lagi, itu kegiatan webinar. Nah, webinar ini tuh cukup menarik karena door prize-nya keren-keren ya Sam ya. Apa sih? Apa ya? Door prize-nya itu 1 lot saham, dan yang itu emang kita kan lagi kayak booming-boomingnya pengen tahu tentang saham. Iya, benar. Trading. Iya, benar-benar. Yes, benar banget sih. Ya, dan juga acara Stadium General itu narasumbernya juga dari alumni. Dari alumni sendiri jadi langsung. kita bisa menarik perhatian lah. Iya, apalagi kan biar bisa lebih kenal sama alumni Mbak Mas sendiri gitu kan. Iya, benar-benar. Wah, seru banget sih pasti. Dan mungkin kalian di sini mau berterima kasih atau bisa dikasih tahu nih siapa aja pihak-pihak yang berkontribusi atas berjalan lancarnya PPHP ini. Pasti kan nggak cuma dari intern PPHP-nya aja, pasti banyak dari yang lainnya juga kan. Mungkin bisa dikasih tahu siapa aja nih. Ya, pertama-tama aku mau berterima kasih dan juga sangat salut lah pada teman-teman panitia yang sudah berkontribusi kepada PPHP 79 ini, dan juga kepada guru-guru yang sudah memberi nasihat, memberi support, memberi saran untuk kegiatan PPHP 79 ini. Dan tak lupa juga aku mau berterima kasih kepada keluarga-keluarga yang sudah, keluargaku sendiri lah, orang tua yang sudah mensupport aku lah. Tanpa mereka PPHP 79 nggak mungkin lah berjalan sebaik ini. Terus aku mau nambahin aja sih, kita juga berterima kasih tentunya juga Mbak Mas alumni yang udah selalu support kita, support kegiatan kita, udah membantu melengkapi, memfasilitasi juga. Terus nggak lupa buat teman-teman sponsor dan media partner yang udah membantu berjalannya PPHP kali ini. Oke, siap. PPHP ini kalau boleh tahu persiapannya ini mulai kapan sih? Dari ke awal kalian ketemu mungkin, kalau boleh tahu. Jadi kalau buat PPHP sendiri nih, dari awalnya banget kita tuh pertama kali kumpul 4 orang itu sekitar di akhir Juli. Akhir Juli kita kumpul, habis itu kita mulai konsep acaranya, brainstorming dan segala macam, sampai di pertengahan Agustus baru akhirnya kita kumpulin teman-teman buat jadi koordinator divisi dan juga anggota divisi. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung ya Mas, kerja bersihnya yang sama semua anggotanya divisi itu kurang lebih 1,5 bulan sampai hari pertama rangkaian. 1,5 bulan, dan itu bisa dibilang kayak waktu yang sedikit banget ya malahan. Iya, singkat. Nah, kira-kira gimana sih kalian ngatasin waktu yang sedikit banget ini untuk mempersiapin PPHP, padahal PPHP itu kayak bisa dibilang acara yang penting untuk sekolah. Nah, kira-kira kalian ada nggak strategi atau hal-hal yang kalian bisa pikirin, ini gimana nih cara biar cepetnya gitu? Nah, kalau itu salah satu keuntungan bagi kami, karena ini juga agenda sekolah kan ya. Jadi kami juga dapat banyak bantuan dari guru, banyak support dari sekolah, dibantu baik komunikasi, konsultasi dengan guru pembimbing event ini sendiri, kemudian guru-guru dari kesiswaan, bahkan dari warga kesiswaan sendiri juga sering membantu, memberi saran. Dan akhirnya setelah proses-proses itu kami bisa brainstorming dengan guru-guru juga, dengan diskusi juga, dan akhirnya kami dapat ide tentang PPHP ini dalam waktu yang kalau boleh aku bilang lebih cepat dari event-event lainnya. Dari event-event yang lainnya gitu. Nambahin ya Mas, kalau misalnya dari segi koordinasi ke teman-teman divisi dan lain-lain kan kayak tadi di awal juga aku udah bilang kalau misalnya kita dibagi piring-piring, terus seperti ini juga setiap divisi juga ada koordinatornya, dan di situ kita tuh memberikan wewenang atau tanggung jawab buat koordinator divisi buat benar-benar membangun divisinya masing-masing. Gitu. Kalau aku boleh cerita, mungkin di divisi acara ya yang salah satu yang aku steeringin, divisi acara itu dari anggota divisinya dibagi untuk penanggung jawab setiap kegiatan. Jadi sama rangkaian kan kita ada banyak kegiatan nih Mas. Kita ada sekitar kurang lebih 7 kegiatan, dan itu dari divisi acara, anak divisinya itu udah dibagi buat menanggung jawabin masing-masing satu acara. Oh yes, wow, keren sih. Nah, tadi kan juga udah dibilang nih, kalian ngebagi-bagi cara ngekoordinasiin event PPHP. Memangnya
dari konseptornya sendiri lah kita bisa bilang. Itu kan udah dibagi tuh, setiap konseptornya ada steering ini. Nah, cara kalian ngekoordinasiin setiap antar steeringnya itu gimana? Maksudnya tiap antar konseptornya kira-kira apa mungkin dari grup aja atau mungkin kalian sering ngobrolin bareng gimana? Kalau itu ini sih Mas, masalah buat cara komunikasi antar kita tuh kalau bisa dibilang selama sebulan kemarin komunikasi di antara kita tuh sangatlah intens. Kita kayak hampir setiap hari kita ngobrol, hampir setiap hari kita pasti bahas sesuatu atau kayak kita harus ngasih, at least harus ada updates gitu lah setiap hari itu. Kita ngasih progres tiap divisinya di steering itu udah sampai mana aja dan juga berkoordinasi hal-hal yang emang perlu dikoordinasikan. Oke, wow. Kalau boleh aku tambahin, ya karena itu tadi kita juga berempat dari konseptor, kami punya tanggung jawab masing-masing untuk steering divisi-divisinya. Kemudian di tiap divisi juga ada koordinator divisi, itu mereka juga punya wewenang untuk mengatur pengelolaan dalam divisi mereka nanti. Siapa untuk ngurusin bagian apa, karena di awal kami juga udah jelasin kan ke mereka, kita rencananya mau kayak gini, nanti kalian bisa nentuin siapa yang menurut kalian memang cocok untuk posisi itu dan yang bisa bekerja sama dengan kalian. Jadi walaupun, tapi ini sih Mas, walaupun kita bagi-bagi tugas itu, kita tetap masing-masing dari kita tuh pegang bahwa ini tuh walaupun ada banyak kepala di sini, kita tuh tetap satu. Kita sebagai kepanitiaan PPHP Divisi 9 ini tetap satu dan kita berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan PPHP Divisi 9. Oke. Nah, dari hal-hal yang udah kalian koordinasiin, nggak menutup kemungkinan kayak ada trouble gitu nggak sih? Kayak yang hal-hal di setiap event pun pasti ada, yaitu trouble. Nah, mungkin bisa nih diceritain trouble apa sih yang menurut kalian paling ngena dan paling wow gitu? Mungkin aku cerita dulu ya. Karena aku juga yang megang divisi sponsor dan usaha dan dana. Jadi menurutku ini apa ya? Ini kendala yang dialamin event pada umumnya udah ada kendala itu, ditambah dengan situasi pandemi kayak gini, mungkin waktu yang mepet. Ya mungkin lebih mengenal lagi itu masalah dananya. Jadi memang di awal kami waktu bikin ide, kemudian kami nyusun kegiatannya mau kayak gini, kemudian perlu ini, pas kami hitung-hitung lagi dananya, wah kok ternyata perlu dana yang lumayan besar, lebih lagi dari yang kami ekspektasikan. Kemudian akhirnya kami pelan-pelan mencari sponsor. Dari sponsor sendiri kami juga sadar di pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang terkena dampaknya kan. Kondisi ekonomi di daerah sini, kemudian di Indonesia bahkan di dunia juga menurun. Jadi mungkin nggak banyak perusahaan yang masih bisa menyisihkan dananya untuk membantu event-event kayak kita ini. Jadi kami juga bukan memilih sih ya. Ya kami juga meminta tolong kepada beberapa perusahaan yang kami kira masih sanggup. Kemudian kami juga cari kenalan-kenalan dari teman-teman kami yang masih bisa membantu, dan kami sangat berterima kasih, kami sangat mengapresiasi atas segala bantuan yang kami terima, baik secara material, dalam bentuk dana, dan dalam bentuk apapun itu, seberapa besar dan seberapa kecilnya, kami sangat mengapresiasi itu, karena ya karena tanpa itu saya nggak yakin PPHP itu akan selancar yang sekarang ini gitu. Yes. Apapun bantuan atau seberapapun yang diberikan ke kami itu benar-benar kayak berdampak besar lah buat PPHP ini. Kok dari Nindi sendiri mungkin, kan itu tadi dari OSA tuh. Nah, dari Nindi sendiri mungkin ada trouble yang paling diingat mungkin. Trouble yang paling diingat ini sih, miskomunikasi. Ya, jadi ya mungkin hampir semua event juga hampir semua kegiatan pernah mengalami miskomunikasi. Jadi miskomunikasi antar divisi pernah juga miskomunikasi antar divisi. Jadi kita divisi 1 udah jalan, divisi 1 juga udah jalan. Begitu di hari H baru ketahuan ternyata kok beda, apa yang ditangkap sama divisi A dan divisi B itu berbeda, dan akhirnya baru tuh hari H kayak oh ternyata ketemu kesalahannya di mana dan baru diperbaiki pas di hari H itu. Tapi sebenarnya masalah-masalah kayak gini itu tuh kita jadiin evaluasi biar kedepannya hal-hal kayak gini nggak terulang lagi, dan juga pokoknya bisa lebih baik kedepannya. Oke, nah aku mau nanya nih, apakah selama kalian mempersiapkan PPHP ini ada momen menarik yang mungkin kalau misalnya kalian nanti ditanya lagi di kemudian hari, kalian bakal ceritain hal ini gitu? Mungkin bisa diceritain. Mungkin momen paling menariknya tuh karena kita kan persiapan PPHP kan singkat banget gitu ya kan ya. Kita benar-benar yang hanya
1 bulan kerja bersih buat persiapan PPHP. Dan di situ tuh banyak banget proses yang kita lewati dalam 1 bulan, dan kalau misalnya dipikir-pikir lagi itu kayak wah ternyata secepat itu ya 1 bulan tuh berlalu gitu. Kita kerja bareng teman-teman gitu. Dan mungkin itu sih paling berkesan, gimana kita struggle, kita effort bareng-bareng buat sampai ke titik ini dan sampai akhirnya selesai semua lancar, alhamdulillah gitu. Ya mungkin proses yang paling berkesan lah proses, karena ya contoh aja kita berempat mungkin hampir setiap hari di bulan ya bener-bener apa ya dari Agustus awal tuh kita awal Google Meet mulai dari sore sampai malam. Terus akhir-akhirnya hamin berapa ya, seminggu gitu kita udah di sekolah setiap hari lah. Iya. Ya sampai diapelin sama satpam. Mas kenapa mas kok ke sekolah terus? Gitu. Iya PPHP pak. PPHP gitu. Pak. Oh ya. Sesuatu yang paling menarik itu jadi hamil seminggu rangkaian. Kita kan kegiatan rangkaian ya mas. Hamil seminggu itu kita benar-benar di hari-hari dimana kita sering banget ke sekolah. Hampir setiap hari kita ke sekolah terus di sekolah juga yang kita juga koordinasi sama banyak pihak. Terus kita juga kadang rapat terus sampai malam kan. Terus habis itu tentu saja kita butuh makan ya, terus malam-malam kita semua udah kelaparan. Ini masih sambil nyicil nih mas, ini sambil nyicil ngerjain itu dalam satu. Terus akhirnya kita beride lah, kenapa nggak kita pesen makan di salah satu tempat makan dekat sini. Terus untuk menanggulannya atau biar kayak biar cepat, kita beride gimana kalau kita pesen dulu aja via WhatsApp. Kebetulan punya kontaknya kan. Kebetulan punya kontaknya. Habis itu udah chat nih, mas pesen ini. Kita ambil rapat lagi, nggak dibalas-balas. Akhirnya Sam itu karena udah lapar banget dan mungkin udah capek, kondisinya capek dan segala macam, akhirnya ngechat, mas saya sih sobat Manaba, saya lapar. Gitu. Habis itu beberapa menit kemudian sama masih dibalas. Langsung dibalas ya berarti. Akhirnya nyampe gitu makanannya. Siap. Nah, ini pertanyaan terakhir aja nih. Iya boleh. Harapan kalian untuk PPHP tahun depan. Apalagi yang kita tahu PPHP tahun depan itu kan juga lustrum ya. Untuk harapan aku, mohon maaf banget, PPHP tahun ini tidak sesempurna atau seekspektasi teman-teman. Ya mungkin PPHP tahun ini bisa disempurnakan atau diharapkan lebih bagus lagi untuk kedepannya untuk PPHP 80 atau lustrum ya. Iya. Dan juga kesan buat PPHP 79 ini, aku juga mau sekali lagi berterima kasih lah buat semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan rangkaian ini. Ya, terima kasih lah. Oke, kalau aku sendiri buat kedepannya pasti kita yang sebelumnya kan selalu berharap yang terbaik ya. Semoga buat kedepannya juga bisa lebih lancar. Terus semoga acaranya juga bisa lebih megah lagi. Bisa lebih ngerangkul kita sama-sama di Patmanaba. Pokoknya melibatkan banyak aspek gitu deh, karena kan kita di Patmanaba juga satu keluarga ya. Dan jangan lupa kalau PPHP ini adalah milik kita bersama. Ini terakhir nih, harapan untuk angkatan selanjutnya, angkatan 79 yang ngelaksanain PPHP ini ya. Adik-adik buat tahun-tahun 79 pokoknya nggak usah ragu buat ambil banyak kesempatan, maupun itu kesempatan baik atau buruk, itu pasti selalu ada hikmahnya. Apapun nanti proses yang kita bakal hadapi itu kita bakal hadapi bareng-bareng gitu loh. Jadi di sini kan kita kerja bareng-bareng, kita nggak sendirian, pasti bakal banyak ide yang muncul selama proses itu. Dan jangan lupa teman-teman adik-adik 79, kalian punya keluarga di Patmanaba ini, kalian bisa sharing, bisa konsultasi lah, bisa ya bertanya-tanya kepada saudara-saudara dan keluarga teman-teman 79. Oke, nah aku mau nanya untuk yang pertanyaan terakhir nih, harapan kalian untuk di PPHP tahun depan, dimana yang kita tahu juga PPHP tahun depan ini kan lustrum yang ke-80 ya. Nah harapannya apa sekalian untuk adik-adik angkatan 79? Ya semoga PPHP tahun depan benar-benar bisa lebih baik daripada tahun ini. Semoga segala sesuatunya bisa lebih prepare lebih jauh-jauh hari lagi. Terus semoga juga dari teman-teman tetap semangat di prosesnya nanti, apapun yang terjadi. Pokoknya besok tuh lustrum 80 bakal jadi
punya kita semua juga. Kalau dari aku mungkin sedikit pesan ya. Mungkin kalian tahu sebagian dari proses apa yang kita lalui di PPHP 79 ini, bagaimana bantuan dari guru, bagaimana support dari alumni, kemudian bagaimana respon dari massa. Nah, kalau di Lustrum 80 tahun depan itu, aku yakin pasti semuanya akan jauh lebih tinggi lagi. Bantuan dari guru akan meningkat, kemudian support dari alumni juga bertambah, dari massa juga lebih notice kan, wah ini udah lustrumnya Padmanaba. Ya, jadi mungkin kalau kalian tahu PPHP tahun ini, PPHP tahun lalu, kalau kalian lihat mungkin nanti kalian bakal ngerasa gitu, oh kami itu punya ekspektasi gitu. Bagi kalian yang ngurusin Lustrum 80, orang-orang tuh juga punya ekspektasi ke kalian. Dan salah satu tantanganku buat kalian itu lampaui semua ekspektasi itu. Wah, lampaui semua ekspektasi itu. Strip OSA. 2021. Oke. Makasih banget untuk Nindi, Osa, Ata, sama Sam yang udah bercerita nih tentang proses event PPHP selama 1,5 bulan yang kalian udah nyiapin sejauh ini. Sampai tapi mungkin udah melampaui dari hal-hal yang lainnya pastinya. Dan terima kasih juga udah hadir di episode pada kesempatan kali ini. Dan ini merupakan rangkaian episode Padmanaba bercerita yang terakhir. Dan terima kasih sudah mengikuti rangkaian dari awal. Dan nantikan kami di kesempatan berikutnya. PPHP berubah, berintegrasi, bersemi. Sampai jumpa.